NATO latihan gunakan bom nuklir B61. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO telah memulai latihan tahunan Steadfast-Known, sebuah agenda besar dalam aliansi itu untuk simulasi pengerahan persenjataan nuklir taktis pada pekan lalu. Latihan selama 2 minggu itu melibatkan 14 negara dan hingga 60 pesawat berbagai jenis. NATO menekankan kalau latihan itu bukan untuk merespons invasi Rusia ke Ukraina dan ancaman terkini dari Presiden Rusia Vladimir Putin yang akan menggunakan senjata nuklir. Steadfast-Known dimulai pada 17 Oktober dan akan berlangsung sampai 30 Oktober. Dalam rilis yang telah dikeluarkannya, NATO menyatakan kalau mereka akan melatih kemampuan pertahanan nuklir melibatkan belasan pesawat di Eropa Utara Barat. Dan bahwa latihan membantu memastikan pertahanan nuklir kami tetap aman, terlindung dan efektif. Bunyi keterangan NATO itu, Belgia menjadi tuan rumah dari pelatihan itu dan penerbangan untuk latihan dilakukan di atas Belgia, Inggris Raya dan Laut Utara. NATO menegaskan tak ada senjata nuklir, sungguh hanya digerakkan sepanjang latihan yang sudah dan akan digelar hingga akhir. Steadfast-Known adalah latihan penyegaran rutin dan ini tidak ada kaitannya dengan peristiwa aktual di dunia saat ini. Kata juru bicara NATO menambahkan, latihan bersifat menguji perjanjian nuklir NATO. Di dalamnya Amerika sepakat menyediakan persenjataan nuklir saat ini berupa seri bom nuklir B61 dan negara sekutunya yang menyediakan pesawat dan personel untuk penggunaannya. Bom termonuklir itu memiliki daya ledak 20 kali lebih kuat daripada yang telah menghancurkan Hiroshima pada Perang Dunia II lalu. Saat itu sebanyak 126.000 nyawa warga sipil melayang karenanya. Diperkirakan ada 100-150 bom B613 dan B614 tersebar di pangkalan militer anggota NATO, yakni di Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki. Seluruh negara kecuali Turki menyediakan jet tempur Panavia, Tornado, dan F-16 Fighting Falcon untuk mengangkut bom ke setiap targetnya. Latihan melibatkan antara lain F-16 milik Belgia yang terbang dari pangkalan udara Kleine Brogel. NATO mengatakan jet tempur generasi kelima termasuk F-35A juga ambil bagian. Sementara beberapa pesawat B-52 juga terbang dari pangkalan Angkatan Udara Minot di South Dakota untuk bergabung. Begitu pula dengan pesawat penginai dan pesawat tanker memberi dukungan. Amerika Serikat seperti diketahui telah selama puluhan tahun menempatkan senjata nuklir taktis di Eropa Barat, namun jumlahnya juga sudah banyak dikurangi sejak Uni Soviet bubar pada 1991. Hanya sekitar 100 yang disisakan sebagai antisipasi apabila Rusia menyerang NATO. Menurut Federasi Ilmuwan Amerika, bom nuklir hanya bisa digunakan setelah persetujuan eksplisit dari Nuclear Planning Group NATO dan otorisasi itu diterima dari Presiden AS dan Perdana Menteri Inggris. NATO mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya akan meluncurkan latihan nuklir tahunan Steadfast-Known pada hari Senin. Dengan hingga 60 pesawat akan mengambil bagian dalam penerbangan simulasi penggunaan bom nuklir AS di medan tempur Eropa. Latihan nuklir yang tidak melibatkan bom asli berlangsung di tengah ketegangan yang meningkat setelah Rusia berulang kali mengancam serangan nuklir di Ukraina menyusul kemunduran besar militer di medan perang di sana. Steadfast-Known kemungkinan bertepatan dengan latihan nuklir tahunan Moskow sendiri yang dijuluki Grove, yang biasanya dilakukan pada akhir Oktober dan di mana Rusia menguji pembom, kapal selam, dan rudal berkemampuan nuklirnya. NATO mengatakan latihan Barat tidak didorong oleh ketegangan terbaru dengan Rusia. Latihan terbaru yang berlangsung hingga 30 Oktober adalah kegiatan pelatihan rutin yang berulang dan tidak terkait dengan peristiwa dunia saat ini. Aliansi tersebut menyatakan di halaman webnya, menambahkan bahwa tidak ada senjata langsung yang akan digunakan. Latihan ini membantu memastikan bahwa penangkal nuklir aliansi tetap aman, terjamin dan efektif, kata juru bicara NATO, Oana Lungescu. Belgia menjadi tuan rumah latihan yang akan melibatkan 14 negara dan hingga 60 pesawat, termasuk jet tempur paling canggih di pasar dan pembom jarak jauh B-52 AS yang akan terbang dari pangkalan udara Minot di Dakota Utara, kata pernyataan itu. Pada hari Selasa, Kepala NATO Jens Stoltenberg menjelaskan bahwa aliansi akan melanjutkan latihannya meskipun situasi internasional tegang. Membatalkan latihan karena perang di Ukraina akan mengirimkan sinyal yang sangat salah, katanya kepada wartawan dengan alasan bahwa kekuatan militer NATO adalah cara terbaik
untuk mencegah eskalasi ketegangan lebih lanjut. NATO menggelar latihan pencegahan nuklir tahunan yang dikenal sebagai Steadfast Noon mulai 17 Oktober hingga 30 Oktober 2022. Pengebom B-52 Angkatan Udara Amerika Serikat dijadwalkan berpartisipasi dalam latihan yang akan dilaksanakan di Eropa Barat Laut dan Laut Utara. NATO menyebutkan angkatan udara dari seluruh negara anggota aliansi akan menerbangkan puluhan pesawat untuk melatih kemampuan pencegahan nuklir. Steadfast Noon adalah latihan rutin tahun, bedanya kali ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan dengan Rusia setelah Presiden Vladimir Putin mengancam penggunaan senjata nuklir dalam perang dengan Ukraina. Latihan membantu memastikan bahwa penangkal nuklir anggota NATO tetap aman, terjamin, dan efektif, kata juru bicara NATO Oana Lungescu, dikutip Sindo News dari laman The War Zone. Steadfast Noon tahun ini akan berlangsung di Belgia dan diikuti 14 negara dengan menggunakan 60 pesawat dari berbagai jenis, termasuk jet tempur generasi keempat dan kelima, serta sebagai pesawat pengintai dan kapal tanker. Negara anggota NATO yang memiliki kemampuan senjata nuklir organik adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Di luar itu, di bawah pengaturan pembagian nuklir NATO, bom gravitasi nuklir B-61 ditempatkan di Belgia, Jerman, Italia, dan Belanda, dan dapat digunakan oleh pesawat jet taktis, jet tempur NATO non-strategis yang mampu membawa senjata nuklir, termasuk F-15E, F-35, F-16, dan Tornado. Saat dipasangkan dengan pangkalan udara Bussel di Jerman, serta pangkalan udara di Italia, Belanda, dan Turki, ada sekitar 150 gravitasi nuklir B-61 disimpan di Eropa. Belgia menjadi tuan rumah latihan tahun ini dengan menjadikan pangkalan udara Kleine Brogel sebagai pusat komando. Hal menarik dalam latihan tahunan ini adalah keterlibatan pesawat pengebom jarak jauh B-52 Angkatan Udara AS dari pangkalan Angkatan Udara Minot di North Dakota. Sebelumnya, pengebom B-52 belum pernah diikutkan dalam latihan rutin Steadfast Noon. Beberapa pengamat menyebutkan bahwa partisipasi pengebom B-52 tahun ini adalah perkembangan yang signifikan. Salah satunya adalah Hans M. Christensen, Direktur Proyek Informasi Nuklir di Federasi Ilmuwan Amerika, yang menyoroti kehadiran pengebom B-52 berkemampuan nuklir yang merupakan platform strategis.